gue udah putus sama Sasa, sorry ya. Tapi intinya gue mau kita kayak awal lagi. Kapan nih kita mau ngerjain tugas film nanti? Besok dikumpulin. Lah, bukan masih lama. Iya, gue kirain itu masih lama. Tapi tadi gue cek besok kumpulin nih. Lah iya. Mana ya? Habis kelar kelas aja. Boleh, boleh. Ajak yang lain juga ya. Gue udah ada bayangan di ceritanya gimana. Oke. Oke? Oke. Mana nih si Kunti, udah kau chat belum? Udah tadi udah gue chat tapi belum jawab. Katanya dia kerja dulu. Ya udah ya, kita cuci dulu, udah selesai lagi. Boleh, boleh. Mau gimana emang ceritanya? Nah, gue tuh ceritanya tentang pertemanan gitu, biar gampang gitu buatnya. Boleh. Ya kayak gitu sih gue juga. Sorry guys, hari ini capek banget. Di mana aja lu? Kau baru datang? Biasalah. Oh iya, kalian tahu nggak kepala BGN-nya Adikku tuh diganti? Lah, emang iya? Dan siapa yang? Iya nih, bentar. Coba lihat. Lah, itu Mas Maja ini. Masa sih? Iya juga sih, kerjaannya juga nggak ada hubungannya. Iya. BTW lu tahu nggak Pertamax itu naik? Iya, jadi 16.000 kan? Iya kan? Gila, masa motor gue yang awalnya Pertamax diganti Ayo Pertalite? lanjut ini dulu. Kau ada ide nggak? Oh iya, lupa. Emang udah sampai mana? Tadi baru nentuin temanya sih, tentang pertemanan. Kalau dari aku sih mungkin pas awal masuk kuliah. Jadi ada satu orang nih duduk di Bentar. Ini kan soal pertemanan ya. Kalau kata gue sih langsung kenalin aja dua tokoh itu, biar cepet gitu. Ya nggak sih? Jadi nih ya, karena ada dua orang nih duduk di depan kelas. Mereka ini baru pertama kali ketemu. Terus Kelas dia juga mas. Iya, masnya juga kelas deh. Iya lagi. Bagus mas. Bagus mas. itu oke nggak? Kita tinggal cari nih gimana caranya biar mereka tuh bisa deket gitu. Biasanya orang kalau deket tuh harus ada kesamaannya gitu nggak sih? Benar. Gimana kalau mereka bahas tentang politik? Masa mahasiswa nggak bahas politik? Masa politik langsung orang baru ketemu ini? Gini aja. 2026 masih dukung MU mas. Enggak lah mas, ingat ya mas, MU itu cuma berjaya di zaman SAF. Dan yang the real Manchester itu is blue. Sepakat mas. Oke mas. Oke kan? Oke sih, cepat ketik. Jadi mereka barengan terus kan sama kuliah. Terus konfliknya nih mau gimana? Nah bagian itu sih gue yang bingung, gimana caranya biar konfliknya tuh menarik gitu. Iya apaan ya pertemanan kalau biasanya konfliknya? Iya ya, apaan ya, masa tentang uang sih? Terus bayar utang gitu masalahnya. Cari yang menarik lagi lah. Bentar, apaan ya? Ih, malah login. Bantuin dulu lah bagian konfliknya gimana. Gue kan tadi udah bantuin. Ya sini lah, jangan main HP, bantuin dulu kasih saran. Gue tuh juga udah ngasih saran, tapi lu nggak mau dengerin dan nerima. Ya saran lu kurang, apaan coba tentang politik? Gak jelas banget sih. Gimana gak kurang? Gue ngomong lu potong. Ya lu udah telat, gak bawa apa-apa, malah main HP, bantuin dulu. Lu tau nggak sih rasanya kuliah sambil kerja capek? Ya nggak ada urusan di gua juga. Siapa yang nyuruh kerja? Oh, lu ngomong gitu ya? Ya udah, lu berdua sana ngechat sama yang lain. Lu sana, pergi. Yaudah ayo kita kerjain berdua aja nih.
Mana bisa orang minimal 3 orang. Emang mau buat vlog 2 orang? Ini gimana? Besok aja dikumpulin. Ya lu gitu sih tadi. Ya udah pulang dulu aja lah. Lah, terus ini gimana? Lanjut besok. Gua WA tadi nanti. Biar tapi lu baikan dulu sama dia. Yo. Ya duluan ya. Ya. Malah mati lagi laptop ini. Mana ya? Oh iya. Dimarahin kita nanti kayak. Mana sih lo nih? Gak tau, mungkin dia ada urusan lain. Soalnya gue kemarin gue gak masuk English, mau dengan cara gue juga. Cuman ya kemarin tuh deadline gue udah mepet, jadi gue perlu cepat. Gak. Nah, itu salah gua karena kemarin gue juga tadinya terlambat dan gak melakukan yang kedua. Enggak, itu kan salah lo. Gue aja yang gak ngerti kalau kuliah sebelum kerja. Enggak. Itu salah gue juga karena kemarin gue gak bisa ngatur waktu buat kalian. Daripada itu mending kerjaan tugasnya aja ya. Kan deadline-nya jam 5 sore nanti. Itu gue mau nanya, itu tugasnya udah sampai mana? Lah, ini jam 5? Iya, jam 5 ya. Kemarin tuh udah nyampe konflik. Cuman lo ada ide nggak? Soalnya gue dari kemarin dan gini aja. Coba sini laptop lu. Gimana kalau gini aja? Dengerin tapi Iya. jangan dipotong. Iya. Yakin lu? Iya cepet. Jam 5 ini bentar lagi. Oke. Jadi gini. Aduh, senyum-senyum nih. Bagi dong. Apa sih? Ada deh. Ini gue mau ngedet. Sama siapa? Ya sama cewek lah. Ya namanya siapa? Masa sama cowok? Ini lihat. Ini dia manajemen cantik banget. Coba lu lihat. Lah, serius? Ini masih asal. Hah? Kemarin abis jalan sama gua. Yang benar. Nah, jadi gini. Mereka ini suka sama seseorang yang namanya Sasha. Terus? Nah, terus mereka tuh membuat janji nih. Siapapun yang deketin Sasha, mereka harus tetap berteman. Wih, udah baik kan nih. Daripada kau banyak ngomong, mending kau bantuin kita biar cepat selesai. Mana coba sama mana nih? Ini nih, sampai konflik. Ini biar lo juga. Gue kumpulin ya. Kasih pol. Udah telat, ternyata AM. Saya kan udah tentang terjadinya konflik, pelanggaran harapan rasional atau expectancy evaluation theory. Dalam setiap bentuk hubungan, baik pertemanan, terdapat kontrak psikologis dan harapan tersirat tentang bagaimana masing-masing pihak seharusnya bertindak. Ketika seseorang berperilaku di luar ekspektasi tersebut, keseimbangan hubungan akan terganggu. Dan di dalam film, Bimi dan Roni memiliki harapan besar bahwa seluruh anggota kelompok akan memberikan kontribusi penuh dan fokus. Mengingat tenggat waktu pengumpulan naskah sudah sangat mepet, namun Kunti justru datang terlambat, langsung tiduran, dan malah sibuk bermain HP hingga ia login ke dalam game. Pelanggaran harapan atas komitmen kelompok ini memicu kekecewaan emosional yang mendalam dari pihak Bimi, yang menjadi pemantik utama retaknya kerjasama mereka. Yang kedua adalah kegagalan manajemen konflik dan komunikasi destruktif dengan teori relasi yang menegaskan bahwa keragaman sebuah hubungan seringkali bukan disebabkan oleh munculnya masalah itu sendiri, melainkan oleh kegagalan para pelakunya dalam mengelola konflik tersebut. Ketika komunikasi yang digunakan bersifat menyerang, defensif, atau merendahkan,
jarak interpersonal akan semakin melebar. Hal ini terlihat jelas saat Bimi merespon saran Kunti dengan memotong pembicaraan dan menjatuhkan idenya secara langsung. Pada saat saran lu kurang sih, alih-alih melakukan diskusi yang sehat untuk menyelesaikan tugas naskah, komunikasi mereka berubah menjadi saling menyerang, ranah personal atau blaming. Bimi mengungkit keterlambatan Kunti, sementara Kunti membela diri dengan meluapkan rasa lelahnya saat bekerja. Komunikasi yang didominasi oleh egois ini membuat konflik tidak berujung pada solusi, melainkan berakhir pada keputusan Kunti yang pergi untuk meninggalkan kelompok. Penjelasan selanjutnya ada manajemen konflik. Yang pertama yaitu menyeting panggung, di mana proses awal manajemen konflik dimulai dengan menentukan ruang interaksi, apakah dilakukan secara terbuka atau di depan umum. Di dalam film ini dilakukan secara umum karena berada di dalam kampus, di mana orang lain dapat melihat dan tensi emosi menjadi lebih mudah tersulut dan disaksikan oleh orang lain. Yang kedua ada menentukan konflik, di mana sebuah masalah inti yang sedang dihadapi diidentifikasi. Di dalam film ini, masalah utama adalah perbedaan prioritas dan kontribusi tugas. Bimi merasa Kunti tidak serius karena malah bermain game saat dikejar deadline, di mana harus mengumpulkan keesokan harinya, sementara Kunti merasa lelah karena adanya tekanan sebab ia harus bekerja dengan kuliah. Selanjutnya nomor 3 yaitu mengidentifikasi tujuan, di mana mengetahui apa yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. Hubungannya di dalam film ini, di hari pertama, tahap ini gagal total karena kedua tokoh dikuasai oleh egonya masing-masing, dan tujuan Bimi adalah menyelesaikan tugas cepatnya supaya dapat dikumpulkan. Sementara Kunti berbeda, di mana ia memiliki tujuan mendapatkan sedikit ruang untuk beristirahat, bercerita, bermain dengan temannya setelah ia selesai bekerja. Karena tujuan yang tidak sama dan kedua pihak berbeda, konflik justru memuncak hingga Kunti pulang karena merasa tidak dihargai. Yang selanjutnya ada keempat, mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan-pilihan. Di teori film ini mencari dan menimbang alternatif jalan keluar yang memungkinkan. Hubungannya di dalam film dapat terlihat pada tahapan keesokan harinya, di mana mereka bertemu kembali karena harus menyelesaikan tugasnya. Mereka mengevaluasi tindakan-tindakan kemarin yang telah terjadi, di mana Bimi mengevaluasi sifat egoisnya yang tidak mendengarkan pendapat Kunti, dan Kunti mengevaluasi kesalahannya yang tidak dapat mengatur waktu dengan baik. Tahap bertindak atau acting, melakukan aksi nyata berdasarkan pilihan yang telah dipertimbangkan. Aksi nyata yang mereka lakukan adalah saling menurunkan ego dan meminta maaf secara terbuka. Bimi membuka percakapan dengan jujur atau self-disclosure, dan Kunti membalasnya dengan sikap suportif. Tahap selanjutnya adalah mengevaluasi pilihan, menerima atau menolak pilihan, atau evaluating, accepting, or rejecting option, yaitu menilai apakah tindakan perdamaian tersebut berhasil dan disepakati bersama. Kunti mengajak Bimi untuk langsung fokus bekerja kembali, dan dilihat dari udah dah sekarang mending ngerjain aja. Pilihan untuk berdamai ini diterima sepenuhnya oleh Bimi dengan antusias, dengan ditandai, lah iya ya, jam 5 kumpul ya, kau ada ide nggak? Tahap selanjutnya adalah menyelesaikan atau resolving, tahap akhir di mana konflik benar-benar teratasi dengan hubungan pulih.
Konflik selesai ketika mereka kembali duduk bersama di depan laptop. Kunti memberikan ide cerita Cinta Segitiga. Bagus, Bagas, dan Sasa. Dan Roni datang kembali memperkuat tim. Komunikasi kelompok kembali mencair dan naskah berhasil diselesaikan.